أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillahirrabbilalamin, para pemirsa yang budiman, kita berjumpa lagi di bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa bagi kita semua. Bulan yang dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Ibu dan bapak sekalian, para pemirsa yang berbahagia. Kali ini kita punya waktu tidak banyak, namun mudah-mudahan memberikan berkah kepada kita semua, meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Topik yang akan kita kemukakan pagi ini adalah mengembangkan Islam melalui sains. Topik yang mungkin tidak biasa bagi kita. Pada umumnya kita mendengar bahwa bagaimana bukti sains di dalam Islam, atau mungkin bagaimana kandungan sains di dalam Islam, atau apa pandangan Islam terhadap sains. Lalu kita juga banyak mendengarkan, kita sering dihadapkan bagaimana kontribusi Islam di dalam Islam. Namun, Ibu dan Bapak sekalian, topik ini sangat istimewa, yaitu mengembangkan Islam melalui sains. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita tahu bahwa bulan yang di mana ada perintah untuk berpuasa. Salah satu rukun Islam. Banyak bagi kita semua mungkin sudah menjalankannya. Namun kita coba kupas lagi. Kita mengingatkan lagi karena kita sebagai manusia tempatnya khilaf, lupa. Oleh karena itu kita dalam forum ini untuk saling mengingatkan. Kalau kita mengupas tentang puasa, maka kita selalu merujuk satu paket di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Itu ayat 183, 184 yang memberitakan panggilan bagi orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Namun bukan puasa umum, ini adalah puasa khusus. Di mana khususnya nanti akan dijelaskan, bukan sekedar puasa untuk tidak tidak berbicara, itu pun juga saum. Tapi ini siyam, berbeda. Lalu juga ada apabila ada kendala, masih ada diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan membayar atau menggantinya atau membayar fidyah yang dijelaskan pada ayat
Selanjutnya 184. Tapi dalam bahasan kita kali ini, saya akan mengambil yang 185 Al-Baqarah tersebut. Karena terkait dengan judul yang sekarang kita sedang bicarakan, yaitu mengembangkan Islam melalui sains. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kira-kira kalau kita terjemahkan bebas, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat yang tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Nah, itu yang tadi eh, di awalnya lalu dilanjutkan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Oleh karena itu, siapa di antara kamu yang hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, yaitu bulan Ramadan, maka berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan atau mereka lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, fokus kita mungkin di penggalan ayat 185 ini di bagian awalnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, lalu eh, bagusnya ini memang diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi cocok dengan bahasan kita. Lalu eh, Quran itu apa? Nah, kalau yang di 183 itu yang dipanggilkan orang-orang yang beriman. Tapi coba kita lihat kembali ke Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kalau di sini ditegaskan bahwa Al-Quran atau kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, lalu apa kaitannya dengan bulan Ramadan? Nah, kalau di ayat 183 kita diingatkan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini adalah tujuan dari orang berpuasa. Nah, orang beriman dipanggil untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang telah terdahulu mengerjakan dan tujuannya adalah agar kita semua atau orang-orang yang beriman itu menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, kalau di Al-Baqarah 185-nya itu menunjukkan ya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, Al-Quran itu ternyata kitab yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini kalau di dalam sains ini rekursif. Jadi yang pertama dipanggil orang bertakwa, lalu mengerjakan sebagian dari perintah Allah, salah satunya adalah berpuasa. Tujuannya adalah untuk bertakwa. Artinya untuk orang-orang yang menuju bertakwa itu salah satu jalannya adalah menjalankan ibadah puasa. Dan ini wajib. Nah, ternyata
Orang-orang yang bertakwa itu juga perlu membaca, mempelajari, dan terus berpedoman kepada Al-Quran. Kenapa? Karena ini perintah. Perintah di mana? Salah satunya di Al-Baqarah ayat 2 ini. Nah, kami kita tidak sedang membahas muttaqin, orang yang beriman, tapi kita membahas bagaimana kita mengembangkan Islam melalui sains. Di awal-awal ini kita cari panutan, pedoman dulu atau petunjuk dulu, yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang bertakwa diturunkan pada bulan Ramadan. Yang di bulan Ramadan yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Nah, kalau perintah secara umum, selain di Al-Baqarah, ini kita lihat juga bisa di Az-Zumar, misalnya Az-Zumar ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum wa antum la tash'urun. Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu yaitu Al-Quran sebelum azab datang kepadamu secara mendadak. Sedangkan kamu tidak menyadarinya. Jadi jangan sampai kita nanti sadarnya setelah meninggal atau akan meninggal seperti Fir'aun. Nauzubillahi min dzalik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, eh, berarti kita sudah punya pedoman. Sebagaimana di dalam eh, metode ilmiah atau metode sains. Jadi kalau kita ingin mengembangkan Islam melalui sains, kita perlu melihat dulu sains. Kita perluas sains, bukan sekedar ilmu alam, ilmu eksak, tapi ilmu sains secara umum. Yang eh, disepakati ilmu sains kalau memenuhi kaidah atau metode sains atau metode ilmiah. Tentu metode ilmiah bukan merupakan bahasan kita, setidaknya di dalam metode ilmiah itu ada sesuatu yang bisa dijadikan pedoman, lalu itu disengaja. Jadi belajar atau mengerjakan agama Islam ini harus disengaja, tak boleh tidak sengaja. Tidak sengaja berarti itu bisa jadi itu sedang tidak berakal. Orang yang tidak berakal itu tidak menjadi bagian dari perintah ini. Nah, harus disengaja. Seperti apa? Ya kita memang harus berniat. Kesengajaan itu kalau di dalam sains mungkin kalau melakukan penelitian harus ada proposalnya, ada prosedur yang akan dilakukan sehingga orang lain akan bisa mengikuti kalau ingin menghasilkan yang sama. Demikian pula di dalam agama Islam. Orang tidak boleh tidak sengaja, harus sengaja, harus beriman dulu. Semua rukun iman dipenuhi. Setelah itu rukun Islam dipenuhi. Maka kalau kita melakukan itu, maka takwaan kita akan menjadi sempurna. Bukan sekedar dari sebagian dari perintah, tapi keseluruhan dari perintah Allah yang salah satunya sebagian itu adalah ada di dalam bulan Ramadan ini yaitu berpuasa. Namun kita perlu ingat bahwa di dalam bulan Ramadan ini juga diturunkan Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Sudah dibuktikan di 185 Al-Baqarah dan juga di Al-Baqarah 2. Perintah secara umum juga kita bisa lihat tadi ada di Az-Zumar 55. Baik Bapak Ibu, kalau kita melakukan sesuatu harus disengaja, maka niat itu menjadi penting. Nah, jadi saintifik di dalam Islam memang tentu ada perbedaan, namun dasar-dasarnya itu juga ada kemiripan di dalam sains yang kita ciptakan atau diciptakan oleh manusia itu. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, jika kita ingin mengembangkan Islam melalui sains, maka setidaknya dalam pandangan kami, ini harus dilihat apakah yang ingin kita kembangkan itu dari diri pribadi saya misalnya, atau eksternal secara keseluruhan, di luar diri kita. Atau juga bisa dilihat dari
kuantitas. Islam kita katakan tentu berkembang dengan kuantitasnya. Kalau dilihat dari sejak pertama kali eh, Nabi Muhammad SAW ditunjuk sebagai Rasul, tentu pertama beliau sendiri yang Islam. Tapi setelah itu para sahabat-sahabat dekat, as-sabiqul awalin, lalu berikutnya para sahabat-sahabatnya yang terus sampai ke tabi'in, tabi'in terus berkembang dengan berbagai cara. Sampai ke kita, cara atau metode itu kita telah ketahui di dalam sejarah perkembangan Islam. Ada yang melalui perdagangan. Nabi besar Muhammad SAW juga banyak mengajak secara langsung atau tidak langsung dalam pengertian Nabi besar Muhammad SAW ini memberikan contoh sehingga orang Yahudi, orang Nasrani atau kaum Quraisy yang tadinya memusuhi bisa jadi tertarik atas perbuatan akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tentu ada banyak cara atau metode dan itu pun juga sudah dipaparkan di sebagian ayat-ayat Al-Quran dan juga dicontohkan melalui hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Coba kita ingat beberapa ayat yang mudah-mudahan ini menguatkan keislaman secara pribadi maupun para pribadi kita, juga para sahabat atau keluarga kita yang juga merupakan perintah Allah, agar itu kita harus menjaga dari api neraka. Sebenarnya itu juga sudah sangat uh, ilmiah dari pandangan kita. Artinya, kalau kita ingin mengembangkan Islam bukan sekedar pribadi, yaitu bersama sebenarnya orang lain, itu sebenarnya kita sudah menerapkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya yang di 185 yang menunjukkan itu turunnya Al-Qur'an merupakan petunjuk. Petunjuknya bukan sekedar petunjuk Al-Qur'an sendiri, juga lampiran-lampirannya, ya. Jadi penjelas-penjelasnya. Penjelasnya di mana? Yaitu ayat-ayat lain di Al-Qur'an dan juga yang disampaikan oleh Nabi melalui hadis dengan berbagai cara, yaitu eh, yang disampaikan melalui eh, pengajian, melalui perkumpulan, melalui percontohan atau memperbolehkannya Nabi atas apa yang dilakukan oleh sahabat. Atau Nabi sendiri melakukan itu juga merupakan bagian dari penjelasan-penjelasan yang dimaksud di Al-Baqarah 185. Coba kita coba sebagian yang lain agar bisa meningkatkan keimanan dan juga keislaman kita yang kita eh, maknai keislaman yang ingin dikembangkan dari kualitas, bukan sekedar kuantitas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Di Ali Imran 190. Berikutnya juga Ali Imran 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Lalu yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring yang memikirkan. Wa yatafakkarun. Jadi berzikir atau mengingat Allah itu bukan sekedar membaca pujian-pujian nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang, namun juga memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Itu juga merupakan zikir, mengingat kepada Allah. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia.
Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Para pemirsa yang berbahagia, kita mulai agak fokus sekarang. Kita telah diperintahkan untuk berpuasa. Tapi perintahnya ada di dalam Al-Quran, yaitu 183 sampai 187 lengkapnya. Tapi di 185 itu kita diingatkan, disinilah di bulan ini Allah menurunkan Al-Quran yang merupakan petunjuk dasar, petunjuk pokok bagi kita semua, terutama bagi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Karena itu dinukilkan secara eksplisit di Al-Baqarah ayat 2. Dan kita juga diperintahkan di Az-Zumar misalnya, di 55. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Jadi kita disuruh, diperintahkan untuk mengikuti apa yang telah diturunkan. Terjemahannya di beberapa Al-Quran, yaitu Al-Quran itu sendiri yang diturunkan oleh Allah. Lalu kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, kita akan mendapati bahwa kita telah diberikan Al-Quran di mana sebagian besar itu adalah ayat-ayat kauniyah. Belum lagi fakta di mana kita ini berada di bumi, berada di keliling alam semesta. Kita tahu bahwa di sini kita hidup ini ada di makhluk Allah yang lain. Dan ini juga perlu dipikirkan. Kenapa? Ini perintahnya di 191 itu. Ali Imran 190, 191. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi sebenarnya kita mengembangkan Islam melalui sains, atau kalaupun dibalik, ya. Jadi tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena sebenarnya Islam itu sangat memenuhi metode ilmiah. Kalau kita bandingkan dengan agama yang lain, kita akan menemukan ada ketidaksinkronan, baik itu dengan petunjuknya itu sendiri, yang kita kenal mungkin Alkitab atau mungkin yang lain. Tapi kalau di Al-Quran sudah dinyatakan tidak ada keraguan. Bahkan kita tahu di masa Nabi besar Muhammad SAW, Allah menantang kaum Quraisy untuk menciptakan ayat-ayat yang sepadan. Ternyata gagal. Nah, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Jadi mengembangkan Islam melalui sains bisa melalui berbagai cara. Yang pertama, kita sendiri secara pribadi harus meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman itu sendiri. Dimulai dari pribadi, kalau kualitasnya meningkat, maka ini juga sebagai contoh bagi orang lain sebagian cara dakwah kita. Pertama dari kualitas, kita akan menambahkan jumlah orang yang masuk Islam menjadi lebih banyak. Dari kualitas pribadi, kita akan menunjukkan cara-cara yang hasan, cara berdakwah yang lain, yaitu memberikan contoh. Jadi, buah dari keimanan keislaman kita yang berupa akhlakul karimah, itu kita tunjukkan dengan peningkatan keislaman, pengembangan Islam dari kualitas pribadi. Tentu yang dimaksud dengan mengembangkan Islam bukan sebagai jumlah saja, yaitu jumlah orang-orang yang masuk agama Islam. Kita tahu di akhir-akhir ini, terutama di belahan Eropa, banyak sekali tempat-tempat ibadah agama lain telah berubah fungsinya menjadi masjid. Banyak orang-orang
Eropa asli, bahkan sekarang kita lihat juga di beberapa negara di Argentina yang jumlahnya memang belum banyak, sudah berbondong-bondong masuk agama Islam. Nah, dari mana itu bisa dikembangkan? Sebagian, salah satunya itu melalui ilmu pengetahuan, baik sosial humaniora maupun sains teknologi. Tapi sentuhan-sentuhan akan getaran untuk seseorang itu memang tidak selamanya berasal dari contoh-contoh yang saintifik. Bahkan orang-orang yang dikatakan di dunia, yaitu orang yang berakal, orang yang berilmu tinggi, orang yang sangat ilmiah, belum tentu memperoleh hidayah. Tapi hidayah itu harus kita kejar. Namun kita juga perlu atau wajib menjalankan perintah Allah, setidaknya perintah untuk mengikuti Al-Quran. Kalau perintah untuk mengikuti Al-Quran berarti kita juga wajib membaca, mempelajari, dan mengamalkannya. Jadi poinnya adalah, Bapak Ibu sekalian, kita masih terus perlu wajib mempelajari Al-Quran beserta penjelasan-penjelasannya. Di mana itu diperintahkan? Di Al-Baqarah 185 tadi. Lalu kita diminta untuk mengikuti Az-Zumar 55 misalnya. Nah, oleh karena itu, mumpung di bulan Ramadan, di mana Al-Quran itu diturunkan, di mana Nabi itu juga bertalaki kepada Nabi kepada malaikat Jibril, lalu para sahabat juga terus menunjukkan kinerja, performa menghafal atau membaca Al-Quran bukan sekedar satu kali khatam, bahkan itu ada yang dilaporkan beberapa kali, bahkan ada yang dalam 3 sampai 4 hari sudah khatam. Itu dari segi kuantitas. Kualitasnya kita juga perlu mempelajari. Karena kita ditugaskan juga untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan seisinya ini. Ini tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau demikian maka sebenarnya mengembangkan Islam melalui sains itu sebuah rangkaian. Orang Islam wajib memikirkan penciptaan karena ini tugas, yaitu di Al-Baqarah 191. Diminta, diwajibkan untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Oleh karena itu, saudara, jadi kita mengembangkan Islam melalui dakwah yang sebagaimana kita ketahui sehari-hari, para ustadz, para guru-guru kita terus mendakwahkan agama Islam, mengingatkan orang yang sudah masuk Islam untuk meningkatkan kualitas. Dari kualitas ini nanti jika sudah berbuah menjadi akhlakul karimah, maka diharapkan orang lain yang belum beragama Islam bisa masuk Islam dari segi kuantitas. Jadi kita di sini perlu meningkatkan kualitas pribadi, kualitas Islam keseluruhan, berarti terus tidak ada hentinya. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Jadi sebagai orang beriman, orang Islam, dunia ini bukanlah tujuan. Kita di sini untuk mencari bekal. Bekalnya di mana? Di seluruh Al-Quran, mulai surat pertama sampai surat terakhir di juz 30, kita wajib terus mempelajari. Meskipun belajar sendiri, tapi yang paling baik adalah belajar bersama guru di forum-forum pengajian. Ada banyak forum sekarang di masa digital ini, namun guru yang real adalah guru-guru kita yang paham fakih terhadap ilmu Al-Quran, ilmu agama, ilmu fikih, dan keseluruhan ilmu yang menjadi panutan bagi kita semua, bekal bagi kita semua untuk menjadi orang bertakwa di akhir bulan Ramadan ini. Demikian sekelumit apa yang bisa kami sajikan, mudah-mudahan mengingatkan pada diri pribadi saya, dan jika ada kebenaran itu tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.